Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ya, Dr. Rahmat Kurniawan, selaku dosen mata kuliah Sistem Cerdas. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan base learning kami yang berjudul Klasifikasi Tingkat Stres Mahasiswa berdasarkan pola tidur dan aktivitas akademik menggunakan decision tree. Di mana data pada project base learning ini kami dapat dengan menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa UNRI yang nantinya data tersebut akan kami olah menggunakan decision tree di Google Colab. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri dulu. Yang pertama itu ada Muhammad Amalul, ada saya sendiri, Aurel Rajid, sebagai moderator, ada M. Rehan Septi Azhar, Joshua Tambunan, Nada Fazal Soila, dan Jarah Helsyambi. Selanjutnya itu masuk materi pertama itu pendahuluan yang disampaikan oleh Muhammad Amalul. Kepada Amalul disilakan. baik. Terima kasih kepada moderator. Di sini kita langsung masuk ke pendahuluan, yaitu tentang stres dan teknologi. Stres adalah kondisi umum yang terjadi pada mahasiswa. Tugas akademik yang banyak dan menumpuk terutama untuk mendapatkan prestasi, serta jadwal kegiatan yang padat dapat menimbulkan tekanan fisik ataupun psikologis. Beberapa penyebab yang dapat menimbulkan stres pada mahasiswa antara lain kebiasaan tidur dan aktivitas akademik yang dijalani setiap harinya. Dari perkembangan teknologi digital membuka peluang pemanfaatan kecerdasan buatan sebagai solusi atau alat untuk mengklarifikasikan tingkat stres secara otomatis. Salah satu pendekatan yang dinilai cukup efektif yaitu algoritma decision tree yang dapat menganalisis keterkaitan antara variabel lama tidur, beban tugas, dan padatnya jadwal kuliah dengan tingkat stres mahasiswa. Tujuan dari penelitian ini untuk merancang sebuah model klasifikasi guna mengidentifikasi tingkat stres pada mahasiswa dengan memanfaatkan data pola tidur dan aktivitas akademik menggunakan algoritma decision tree. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Amalul. Materi selanjutnya itu adalah landasan teori yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama itu ada stres akademik mahasiswa. Mahasiswa sering menghadapi tekanan akademik seperti tugas, ujian, dan tuntutan capaian prestasi. Jika tekanan ini melebihi kemampuan adaptasi, maka dapat memicu stres yang berdampak pada konsentrasi dan performa belajar seseorang. Yang kedua, yaitu ada pengaruh pola tidur. Tidur yang cukup dan teratur sangat penting untuk kesehatan mental. Gangguan tidur seperti tidur larut atau tidak konsisten dapat menyebabkan kelelahan kronis yang memperburuk stres akademik. Selanjutnya itu ada metode decision tree. Decision tree merupakan metode klasifikasi yang mampu memetakan data ke dalam struktur yang bersabang. Keunggulannya adalah mudah dipahami dan efektif dalam menangani data psikologis maupun akademik. Dan yang terakhir yaitu ada algoritma C5.0 dan C48. Algoritma ini terbukti efektif dalam penelitian terdahulu untuk mengukur tingkat stres. C5.0 menghasilkan akurasi tinggi, sedangkan J48 menyoroti atribut penting seperti skor depresi dalam klasifikasi. Materi selanjutnya yaitu ada metode penelitian yang akan disampaikan oleh Nada dan Rahel. Kepalanya disilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan terkait metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan metode klasifikasi decision tree. Desainnya cross-sectional, pengambilan data dilakukan melalui survei online. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasinya yaitu mahasiswa aktif di berbagai universitas Indonesia. Sampelnya status responden dipilih dengan purpose sampling. Rentang usianya antara lain 18 sampai 25 tahun, aktif berkuliah, dan bersedia mengisi kuesioner. Yang ketiga, instrumen penelitian. Kuesioner kami berisikan 10 pertanyaan, yaitu mengenai pertanyaan yang pertama, durasi dan kualitas tidur, kedua, gangguan tidur, ketiga, jumlah mata kuliah dan waktu pengerjaan tugas, keempat, aktivitas akademik tambahan, kelima, perasaan cemas, kelelahan fisik atau mental, keenam, penggunaan perangkat elektronik sebelum tidur, dan yang ketujuh, dampak stres terhadap konsentrasi. Kami menggunakan skala ordinal 1-4. Kemudian akan dilanjutkan oleh Nada. Baik, saya akan melanjutkan yaitu pertama prosedur pengumpulan data. Survei ini dilakukan via Google Forms dan disebar melalui media sosial dan grup akademik. Pengumpulan data ini selama 1 minggu, yaitu pada bulan Mei. Responden diminta persetujuan partisipasi sebelum mengisi kuesioner. Yang kedua yaitu pengolahan dan analisis data. Yang pertama yaitu persiapan data.
Awalnya import data CSV, lalu data dibersihkan dari data kosong dan duplikat. Lalu data dikategorikan atau dipetakan dengan menggunakan mapping score. Kedua yaitu normalisasi dan split data. Ini untuk menjaga skala data dilakukan normalisasi fitur dengan min-max scaling. Lalu selanjutnya split data latih dan uji. 90/10, 80/20, dan 70/30 untuk data tes dan data trainingnya. Ketiga yaitu klasifikasi tingkat stres. Ini menggunakan 3 skor. Untuk skor rendah yaitu di bawah 15, skor stres sedang antara 16 sampai 25, dan skor stres tinggi di atas 25. Yang keempat yaitu pemodelan decision tree. Pemodelan klasifikasi menggunakan algoritma decision tree dari scikit-learn dengan Gini index sebagai kriteria utama pemilihan atribut terbaik untuk memisahkan data ke dalam kelas stres rendah, sedang, dan tinggi. Yang kelima yaitu evaluasi model. Ini menggunakan metrik, akurasi, precision, recall, dan F1 score. Visualisasinya menggunakan plot tree dan confusion matrix. Selanjutnya yaitu etika penelitian. Penelitian ini telah memperoleh persetujuan etik dari Komite Etik Universitas. Setiap responden diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian, manfaat, dan prosedur pengisian kuesioner sebelum berpartisipasi. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nada dan Rahel. Selanjutnya itu ada hasil penelitian dan kesimpulan yang akan dibacakan oleh Joshua dan Rehan. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian. Jadi dari 100 data responden yang kami kumpulkan, terdapat 53 mahasiswa itu yang tergolong dalam kategori stres tinggi. 34 mahasiswa yang mengalami stres sedang dan 13 lainnya mengalami tingkat stres rendah. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa yang dalam sampel kami ini mengalami tingkat stres yang cukup signifikan, terutama pada level yang tinggi. Kemudian kami juga mengevaluasi akurasi model dengan rasio 90/10 dengan akurasi 80%. Kemudian ada rasio 80/20 dengan akurasi terbaik, yaitu sebanyak 85%. Kemudian juga ada rasio 70/30 dengan akurasi 83%. Dan dari hasil tersebut, model paling stabil dan akurat ketika menggunakan rasio pelatihan adalah yang rasio 80/20. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rehan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasannya yaitu dari kesimpulan. Baik, kesimpulan pada penelitian kami ini, penelitian ini telah menghasilkan sebuah model kualifikasi tingkat stres mahasiswa berdasarkan pola tidur dan aktivitas akademik menggunakan algoritma decision tree. Model ini menunjukkan performa yang sangat baik dengan tingkat akurasi mencapai 85% dari data training dan testing 80/20. Serta jika dari keseluruhan dapat data mampu mengklasifikasikan mahasiswa ke dalam 3 kategori stres yaitu rendah, sedang, dan tinggi secara tepat. Faktor utama yang memengaruhi klasifikasi antara lain durasi tidur malam, frekuensi kecemasan akibat tugas, penggunaan perangkat elektronik sebelum tidur, jumlah mata kuliah yang diambil, dan waktu hariannya untuk mengerjakan tugas. Dengan demikian, model ini berpotensi digunakan sebagai alat bantu dalam sistem deteksi dini stres mahasiswa, khususnya dalam lingkungan akademik yang membutuhkan pemantauan terhadap kondisi psikologis mahasiswa. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendekatan berbasis data dapat memberikan solusi efektif dan efisien dalam memahami serta mengelola isu kesehatan mental di kalangan mahasiswa. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Joshua dan Rehan. Cukup sekian yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.